Dukun muni ngerti alam gaib ku bohong napa? Bohong. Wong wonten nate tiyang bodoni dukun ya ngandel. Pak dukun, kula kelangan duit 10 juta. Jare dukune, wah sing nyolong ra adoh. Bareng wis bar jawab ngono kan adu-adu jare sing nyolong gak jare sing cah mau. Lah ya kon dukun duit 10 juta ra tau duwe kok kecolong, Pak. Ya takake dene butuhe nek ana wong ngomong dijawab apa? Biasa lek ngomong rono. Pak dukun, alpat kula ilang. Wah dijawab. Wah iku sing nyolong wong ngene-ngene. To sapa era duwe kok apa? Alpat. Jajal kan ora percaya dolan ning dukun terus muni alpatmu ilang. Wah tetep dijawab. Apa? Dijawab. To Pak kula pengen di bojo ayu tetep dikeki wiridan. Padahal dukun iku bojone ya elek. Oh lucu kan. Takok nomor ya dijawab. Lah misale nomor iku tenan nek ditomboki dhewe. Lah apa dikekno wong hadiah apa? Gedhe. Wis ora masuk akal kabeh. Dukune ra saiki ra. Ngono sing percaya ya akeh. Samit-samit tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna kematian di sisi manusia adalah kematian badan-badan manusia. Karena selama ini iman akidah manusia masih memandang diri manusianya. Akan tetapi kematian di sisi Allah beda dengan kematian di sisi manusianya. Kematian di sisi Allah adalah sejak detik-detik akil balai mulailah jiwa manusia itu mati. Yakni ketika kita sudah memakan buah khuldi, yakni buah pengakuan diri. Buah pengakuan hidup sudah diakui milik hambanya. Badan diakui milik hambanya. Inilah kematian di sisi Allah, yakni matinya kesadaran diri. Karena buta mata hatinya, itulah yang dimaksud kematian di sisi Allah. Setelah manusia mati, maka dikubur. Alam kubur. Alam kubur di sisi manusia adalah ya manusia yang dipendam di dalam tanah itu. Angan-angan manusia menganggap alam kubur itu di situ. Akan tetapi di sisi Allah, alam kubur itu adalah badan-badan kita yang dari tanah inilah kuburan yang memendam, yang mati. Ketika hawa nafsu masih menjadi Tuhan, maka terkubur di dalam badan ini. Siksa kubur di sisi manusia, tersiksanya badan-badan manusia hingga hancur di dalam kuburan. Itu makna siksa kubur di sisi manusianya. Akan tetapi makna siksa kubur di sisi Allah itu adalah ketika hati kita panas. Ketika cita-cita kita tidak terkabul, maka hati kita panas. Ketika persaingan bisnis kita kalah, kita panas, marah, benci, dendam, hasud. Itulah api-api yang tidak berasap. Karena manusia menganggap siksa kubur dan siksa neraka itu dari api-api yang ada di dunia yang berasap. Akan tetapi api neraka itu tidak berasap. Nah, di mana disiksa? Ya di dalam kuburan badan-badan ini kita tersiksa. Ketika ada virus corona, kita takut. Kita serba takut di dalamnya. Takut miskin, takut tidak makan, takut lengser kemuliaannya di sisi manusia, takut hancur kehormatannya di sisi manusia,
semuanya serba panas, yakni di dalam hati kita tersiksa. Inilah makna siksa kubur di sisi Allah. Menunggu sampai hari kiamat, disiksa di dalamnya abadan abadah hingga waktu yang ditentukan. Hari kiamat, apa makna hari kiamat di sisi manusia itu? Hari kiamat itu manusia menyangka, mengangan-angankan hancurnya dohiria ini, hancurnya bumi dan langit. Itulah yang dimaknai kiamat oleh manusia. Akan tetapi kiamat di sisi Allah itu adalah ketika hamba sudah menyadari kezolimannya selama ini, sehingga hamba mencari Tuhannya dengan cara berzuhud, mensucikan diri, menyuwungkan diri, kata Kusu. yakni apa kiamat itu? Ketika kita di saat laku zuhud, kita mengkiamatkan, menghancur leburkan apa-apa yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Hidup manusia kita lengserkan, hidup manusia kita hancurkan, kita persembahkan kembali bahwa hidup itu Allah. Kita menghancurkan badan manusia kita, kita mempersembahkan kembali bahwa badan ini milik Allah. Kita menghancurkan, melengserkan kekuasaan, daya upaya, ikhtiar kita selama ini menjadi milik Allah. Nah, ketika sudah hancur lebur dunia alam semesta ini, maka Allah berfirman, siapa yang mengaku menjadi Tuhan? Adakah Tuhan selain aku, kata Allah. Nah, ketika sudah hancur lebur apa yang sudah diakui oleh manusianya di dalam laku zuhudnya, maka hidup itu akan mengaku bahwa innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Inilah firman Allah. Kiamat, setelah kiamat hari kebangkitan. Hari kebangkitan, pemahaman manusia, angan-angan manusia adalah seperti bangkitnya badan-badan ini. Diilustrasikan seperti kecambah yang cukul dari tanah. Inilah makna hari kebangkitan di sisi manusia. Akan tetapi hari kebangkitan di sisi Allah itu adalah ketika hayatullah sudah wujud di hati manusianya. Inilah makna hari kebangkitan, yakni hari kesadaran. Ketika manusianya sudah kembali kepada hakikat diri sejatinya, yakni bersifat Adam, tiada. Yang bangkit siapa? Yang bangkit, yang nyata, yang wujud Allah sendiri di hati salik yang sudah mencapai makom hakikat diri sejati dirinya, yang tak ada, yang tak wujud, yang mati dan sebagainya, seluruhnya ada di dalam sifat muhalnya Allah. Inilah yang dimaksud hari kemudian. Hari akhirat. Hari akhirat manusia memaknai ketika nanti peristiwa itu terjadi, ketika badan sudah mati, nanti setelah hari kiamat ada hari akhirat. Itu menurut di sisi manusia. Akan tetapi hari akhirat di sisi Allah itu alam lillahi ta'ala, itulah akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yakni ketika badan kita beribadah,
ketika di hati kita masih wujud manusianya, itulah dunia. Jadi ibadah kita selama ini tidak sampai kepada akhirat, karena penguasa di dalam ibadah itu adalah manusianya. Padahal syarat untuk menuju akhirat itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah lillahi rabbil alamin, milik Allah, Tuhan penguasa alam. Inilah yang dimaksud akhirat. Ketika hati kita sudah bersahadat bahwa yang mempersolatkan, yang memberdirikan, yang mentakbirkan, yang merukuk sujudkan badan ini adalah Allah, itulah makna kebaikan dunia dan akhirat, yakni badan bersyariat, hati bermakrifat kepada Allah, yakni hati memahami bahwa yang bersyariat itu bukan manusianya, yang bersyariat itu adalah syariatullah. Inilah syariat yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti di dalam kita sebelum melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah, kita diwajibkan untuk berniat. Tujuannya apa? Agar kita kembali ke akhirat, ke alam lillahi ta'ala di setiap akhir niatan seluruh sholat dan ibadah. Akan tetapi selama ini kita hanya tinggal di dunia, dunianya saja yang baik tapi akhiratnya buruk. Badannya saja yang beribadah tapi hatinya ingkar kepada Allah, mensekutukan Allah dengan dirinya. Maka dari itu akhirat, makna akhirat itu hakikatnya ketika syariat ini sudah menjadi syariatullah. Itulah makna akhirat di sisi Allah. Yaumul hisab. Apa makna yaumul hisab di sisi manusia? Di sisi manusia yaumul hisab itu ya seperti ditimbangnya amal kebaikan dan amal keburukan, karena manusia masih mengira dialah yang bisa beramal, dialah yang bisa melakukan baik ketaatan atau kemaksiatan, maka tetap dihisab oleh Allah, yakni dihisabnya di mana? Ya di dunia ini. Sholatnya buat kebanggaan dan sebagainya. Itulah makna yaumul hisab. Bila kita sudah memahami bahwa hidup ini Allah, maka khairihi wa syarihi minallah. Kebaikan dan keburukan itu adalah Allah, milik Allah, bukan milik manusianya. Bila kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, maka dulu kita pernah melakukan ketaatan, dan dulu pun kita pernah melakukan kemaksiatan secara badaniah, secara syariat. Nah, bila kita sudah menyadari bahwa yang dulu, yang sekarang, bahkan yang nanti itu hanya Allah yang ada, berarti dulu kita pernah taat dan dulu pernah kita maksiatkan, berarti bukan amaliyah kita sendiri. Itulah af'alullah. Bila kita sudah menyadari bahwa seluruh perbuatan ini adalah miliknya Allah, maka apa yang mau dihisab bila hambanya sudah tidak wujud lagi di hati kita? Apa yang mau dihisab bila Abdul Halimnya sudah tidak ada? Yang ada hanya Allah. Inilah makna yaumul hisab di sisi Allah. Makna wat siratal mustaqim. Wat siratal mustaqim di sisi manusia itu sangat amatlah sempit.
manusia mengangan-angankan bahwa wasiratul mustaqim, jalan menuju Allah itu sangat amatlah sulit, sehingga diibaratkan rambut masih dibelah 7, tidak kelihatan saking halusnya. Sama seperti hawa nafsu kita selama ini tidak menyangka, kita tidak mengira bahwa selama ini kitalah yang menjadi Allah. Meskipun kita tidak merasa mengaku jadi Allah, sejatinya yang mengaku jadi Allah selama ini adalah kita. Allah kita goibkan, kuasa Allah kita goibkan, wujud Allah kita goibkan. Yang kita wujudkan diri kita sendiri, yang kita wujudkan kuasa diri kita sendiri. Nah, berarti yang jadi Allah selama ini siapa? Anda atau Allah? Kita atau Allah? Nah, makna siratal mustaqim di sisi manusia sangat amatlah sempit. Rambut dibelah 7, tajamnya 1000 pedang. Tak satu pun manusia bisa melewatinya kecuali dikehendaki oleh Allah. Berarti yang bisa lewatkan bukan manusianya, akan tetapi kehendak Allah lah yang bisa melewatinya. Itulah makna wasiratul mustaqim. Jadi hakikatnya di sisi Allah, siratul mustaqim itu sangat amatlah luas, seluas hidup yang kita jalani selama ini. Ketika kita merokok, itu juga siratul mustaqim. Bagaimana hati kita bisa sampai kepada Allah yang merokok? Apakah masih diri kita yang merokok? Apabila di dalam pemahaman hati kita masih merasa diri hambanya yang berkuasa untuk merokok, itulah anar, itulah neraka, pasti jatuh ke dalam neraka. Namun apabila kita sudah menyadari bahwa yang berafal di dalam keadaan merokok ini hanyalah hidup, yakni Allah yang mempergerakkan tangan ini untuk merokok, inilah yang disebut jalan siratal mustaqim, sampailah kepada wajhullah. Jadi jalan buat siratal mustaqim itu ada di sholat, ada di seluruh ibadah, ada di dalam makan kita, di dalam mandi kita, di dalam berdiri, duduk, berjalan kita, seluruhnya. Di seluruh hidup inilah wat siratal mustaqim. Di dalamnya kita bisa bertemu Allah ataukah bertemu dengan hawa nafsu kita sendiri. Itulah makna wat siratal mustaqim. Makna neraka di sisi manusia, yakni ketika nanti manusia sudah dihisab banyak dosanya baru dimasukkan neraka. Ini hanya angan-angan manusia. Di sisi Allah, neraka itu sudah ada sekarang ini. Bahan bakarnya neraka bila tersedia maka membaralah neraka, maka hiduplah api neraka itu. Apa bahan bakarnya neraka di sisi Allah? Bahan bakarnya adalah badan-badan manusia dan hati yang buta akan Tuhannya. Hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah bahan bakarnya neraka. Jika bahannya saja sudah ada, berarti nerakanya kan sudah ada selama ini. Ketika hati hamba masih wujud diri manusianya, itulah lembah anar, itulah lembah jahanam di sisi Allah. Karena manusia masih mentuhankan manusia, maka seluruh alam-alam itu diangan-angankan sesuai diri manusianya. Kemudian surga di sisi Allah. Apa surga di sisi Allah itu? Surga di sisi manusia adalah gemerlapnya bangunan-bangunan dari emas, intan, permata, makanan-makanan yang serba enak, hidup berkumpul dengan bidadari-bidadari yang cantik. Itulah surga-surgi yang diiming-imingkan Dajjal kepada manusia. Itulah surga yang diminati oleh hawa nafsu manusia. Itulah surganya setan.
Yang selama ini kita harap-harapkan itu bukan surganya Allah. Surganya Allah menuju wajhullah itu adalah meninggalkan dunia, meninggalkan gemerlapnya dunia. Jangankan dunia, diri kita pun harus kita tinggalkan. Itulah makna surga di sisi Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yakni jiwa-jiwa yang sudah kembali kepada hayatullah, jiwa-jiwa yang sudah menyadari hakikat diri manusianya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kembali kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka jadilah kalian hamba-hambaku yang mengabdi. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah makna surga, jannah di sisi Allah, ketika di dalam hati kita sudah tak wujud diri manusianya. Inilah surga, seperti sucinya bayi dahulu. Ketika bayi dulu hidup dan badan ini sudah ada, tapi mengapa kita belum ada? Karena itulah bayi disebut suci, karena suci dari munculnya Abdul Halimnya, karena Abdul Halimnya belum terlahir di dalam bayi yang suci itu. Inilah sekilas alam-alam yang diceritakan di syariat. Mungkin ini belum sempurna, monggo silakan disempurnakan para senior. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.